Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh kudus, 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 biar
berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Shalom sahabat, pasti lagu ini sudah tidak asing kita nyanyikan dan kita dengar dalam kehidupan kekristenan kita, betul? Ada lagi firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan firman Tuhan mengenai the unchanging God, Allah yang tidak berubah, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Nah saudara, kita akan buka sama-sama Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka kepada perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Nah saudara, hari ini yang kita mau bahas adalah di Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Nah saudara, pernyataan ini membuat pengetahuan tentang Tuhan berada dalam posisi yang sangat penting. Pengetahuan tentang Tuhan berada dalam posisi yang sangat penting. Itu artinya penyembahan yang benar bukan terdiri dari ritual-ritual saja, seperti yang kita lakukan mungkin di dalam doa pribadi kita, mesbah keluarga kita, atau ibadah secara umum. Bukan sekedar ritual-ritual, akan tetapi didasari akan hal pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Ya, jadi pernyataan tadi, Tuhan berada dari posisi yang sangat penting. Pengetahuan tentang Tuhan berada dalam posisi yang sangat penting. Nah saudara, Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah tak seorang pun bijaksana sebelum mengenal Tuhan. Tak seorang pun memiliki pengertian sampai dia memiliki pengetahuan tentang yang kudus. Tanpa pengenalan akan Tuhan, semua penyembahan adalah penyembahan yang tidak berkenan. Kita garis bawahi sama-sama saudara. Tanpa pengenalan akan Tuhan, semua penyembahan adalah penyembahan yang tidak berkenan. Nah saudara, dapatkah kita memahami Tuhan? Alkitab mengatakan ya, kita bisa. Tetapi kita tidak akan pernah seutuhnya dapat memahaminya. Dapatkah kita memahami Tuhan? Dapat. Tetapi tidak pernah seutuhnya dalam bagaimana kita memahaminya. Kita dapat mengerti hal-hal kebenaran tentang Dia.
karena Dia telah menyatakan dirinya sendiri kepada kita dalam firman-Nya. Ada satu janji dalam Alkitab, yaitu apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, itu tertulis di Yeremia 29 ayat 13. Sekali lagi saudara, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Ya, cara yang benar untuk mengenal dan memahami Tuhan adalah menjadikan pengetahuan tentang Allah menjadi pencarian utama dalam hidup kita. Jika kita mencari hal yang lain lebih dari kerinduan untuk mencari kebenaran Tuhan, kita tidak akan pernah mengenalnya secara mendalam. Jika kita mencari hal yang lebih dari kerinduan untuk mencari kebenaran Tuhan, kita tidak akan pernah mengenalnya secara mendalam. Pertanyaannya saudara, sudahkah kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam rancangan kita, dalam pergumulan kita, bahkan dalam list-list doa kita, kerinduan kita, apa saja? Sudahkah kita mencari Tuhan? Saudara, tidak ada satupun mengerti Tuhan dengan sempurna. Kita harus mengakui bahwa Tuhan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Dia tidak dapat dibatasi kepada satu kapasitas manusia. Kalau satu kejadian terjadi dalam kehidupan kita, secara manusia langsung ada di dalam benak kita. Kemana Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Selalu kita mempertanyakan keberadaan atau kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita ketika persoalan itu terjadi. Kita juga mengatakan sulit untuk memahami Tuhan. Ketika Tuhan sulit untuk dimengerti, kita terbatas, saudara. Tetapi apakah kita dapat memahami Tuhan? Seperti tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, Tuhan dapat kita pahami waktu kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Waktu kita datang dengan kerinduan akan pengenalan akan Dia. Dia tidak dapat dibatasi oleh berbagai definisi yang manusia buat. Saudara, kita akan bermasalah ketika kita mencoba untuk membuat Tuhan seperti apa yang kita tahu. Ya, jadi kalau dalam persepsi kita, dalam pemikiran kita, dalam cara pandang kita, Tuhan itu kita kotak-kotakan, nah kita itu akan bermasalah. Entahkah itu kita jadi ngawur ke depannya untuk meresponi sesuatu yang terjadi. Ketika kita memakai simbol manusia untuk menggambarkan Tuhan, kita harus ingat bahwa Dia adalah seorang pribadi yang tak terbatas. Tuhan tak terbatas. Tidak ada metafora yang dapat penuh menjelaskan tentang Tuhan. Sebagai contoh, kita mengerti kasih Allah karena kita tahu kasih manusia, ya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara, di Matius 7 ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nah, pertanyaannya saudara, kalau Bapa yang di dunia saja dapat memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia lebih mengerti apa yang terbaik buat kita. Jadi kita tidak dapat memakai ukuran hanya sebatas kasih yang kita terima dari manusia itu sendiri. Sering dengan gampangnya kita memikirkan Tuhan dalam istilah-istilah yang negatif mungkin. Kesulitan lain dalam memahami Tuhan adalah bahwa ciri-ciri yang kita ketahui tentangnya tidak semuanya ada di sana. Nah, saudara, beberapa ciri Tuhan mudah bagi kita untuk mengerti daripada para malaikat. Dalam 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa para malaikat ingin dapat mengerti kebenaran tentang keselamatan, tetapi mereka tidak dapat. Mereka tidak dapat mengerti pengampunan seperti kita karena mereka tidak pernah mengalaminya.
para malaikat yang jatuh dalam dosa, mereka terkutuk. Dan malaikat yang tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak memerlukan pengampunan. Lalu menurut Efesus 3 ayat 10, Tuhan menggambarkan dirinya kepada para malaikat dengan mendemonstrasikan kebijaksanaannya. Para malaikat mengerti hal itu jauh daripada kita. Nah, satu hal yang pasti, waktu kita nanti pada saat yang tepat, pada waktunya Tuhan, waktu kita berada di surga, Dia akan menambahkan pengertian dan kemampuan untuk kita mengalaminya. Rasul Paulus menuliskan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Saudara bisa bayangkan, waktu kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah, kalau sekarang kita memang menghidupinya karena percaya, bukan sekedar melihat, tetapi pada waktunya nanti kita bersama-sama di surga, kita bertemu muka dengan Tuhan, mengalaminya secara pribadi dengan sempurna. Rasul Paulus berkata, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Yang kita tahu sekarang, untuk dapat mengenalnya, kita belajar melalui pewahyuannya yang telah Dia berikan dalam firman-Nya. Makanya penting sekali, saudara. Setiap hari kita mengalokasikan waktu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Saya pastikan waktu kita membaca firman Tuhan setiap hari, pasti ada pesan Tuhan yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang waktu Anda dan saya membaca Alkitab tidak mengerti langsung, tetapi pada waktu yang tepat, firman itu muncul. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Kita harus fokus tentangnya dengan melihat lebih dekat lagi kepada beberapa hal yang melekat tentang dirinya. Nah, hari ini kita akan bahas dan belajar bersama-sama 3 hal penting yang perlu kita ketahui dan kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak pernah berubah. Pertama-tama, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak dapat berubah. Dalam Mazmur 102 ayat 26-28 mengatakan, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Nah, Allah yang kita sembah, Allah yang tak pernah berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Lalu dalam Maliaki 3 ayat 6 katakan, Tuhan menjelaskan alasan mengapa Dia tidak menghukum seluruhnya terhadap ketidaktaatan anak-anak Yakub. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Di Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tak pernah berubah. Lalu yang kedua, Tuhan tidak dapat berubah. Kalau yang pertama tadi Allah yang tak pernah berubah. Yang kedua, Tuhan tidak dapat berubah. Berubah entahkah untuk lebih baik atau lebih buruk, dua-duanya tidak dapat terjadi pada Tuhan. Tidak ada hal tentang dirinya yang akan berubah. Waktu kita berkata Tuhan tidak dapat berubah, itu berarti Dia akan merubah sifat dan kehendaknya. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta,
bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia dapat memilih untuk bereaksi berbeda kepada setiap respon manusia. Nah, sebagai contoh, saudara, Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan pesan Tuhan ke kota Niniwe. Betul ya? Kalau kita ingat cerita tokoh Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyuarakan suara pertobatan, bahwa mereka akan dihancurkan. Tetapi seluruh kota bertobat, saudara. Waktu Yunus diutus, Yunus merasa itu kota Niniwe gak pantas untuk diselamatkan dengan kehidupan mereka yang sudah porak-poranda. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan berbalik dari segala keputusannya. Tuhan melihat perubahan, Tuhan melihat pertobatan Niniwe. Alkitab mengatakan dalam Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Nah, di sini ada kata menyesal. Tuhan sudah merencanakan untuk memusnahkan kota Niniwe karena perbuatannya mereka yang jahat. Tetapi Tuhan melihat perubahan mereka. Tuhan melihat mereka mau berbalik dari jalan mereka yang jahat. Dikatakan maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, daripada menghancurkan Niniwe, Tuhan malahan memberkatinya. Apakah Tuhan berubah? Jawabannya tidak. Niniwe lah yang berubah. Dan Tuhan merespon pertobatan mereka dengan berkat, di mana Tuhan tetap pada sifatnya yang tak berubah. Jadi Tuhan melihat respon kita, saudara. Tuhan melihat apakah kita mau berubah dan mau dibentuk. Lalu di Kejadian 6 ayat 6 mengatakan, ketika Tuhan melihat kejahatan umat manusia sebelum air bah, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan menjadikan manusia untuk diberkati dan memberkati. Ada amin ya saudara. Tetapi Adam jatuh yang membuat berkat Tuhan menjadi kutuk. Kehendak dan karakter Tuhan tidak berubah. Dia akan memberikan upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil. Tetapi manusia telah berubah dan Tuhan sedih akan apa yang dirasakan ciptaannya sewaktu penghakiman. Dia tidak akan bersuka cita waktu penghakiman dijatuhkan. Nanti saudara bisa baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah saudara, apa yang merintangi atau yang menghalangi saudara untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Dari renungan hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Tuhan itu panjang sabar, pengasih dan pengampun. Mari datang kepada Tuhan. Ketika Alkitab mengatakan Tuhan menyesal, hal itu bukanlah berarti bahwa Tuhan berpikir dia telah melakukan kesalahan. Dan bukan berarti dia merubah pemikirannya. Alkitab mengungkapkan bahwa kita dapat mengerti karakter Allah yang sedih melihat dosa. Itu artinya Tuhan merespon kesalahan manusia dengan kesedihan dan merubah perlakuannya kepada umat manusia sesuai bagaimana mereka bertingkah laku. Kehendaknya tidak akan berubah. Ketidakberubahan Allah memisahkan Tuhan dari segalanya karena segalanya dapat berubah. Seluruh alam semesta berubah. Malahan matahari semakin lama semakin redup. Dunia kita terus berubah. Saudara bisa lihat sendiri perubahan demi perubahan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya. Ada hal-hal yang berubah. Bagaimana kita merespon perubahan itu?
Musim-musim berubah, kita bertambah tua, ada yang sudah meninggal, dari awal sampai akhir yang kita tahu adalah berubah. Betul ya, dari mulai alat transportasi, makanan, minuman, pakaian, semua penyajiannya berubah. Gak ada yang sama, semua dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, ada perubahan-perubahan yang kita lihat, yang mungkin juga bikin kita shock dengan perubahan-perubahan yang ada. Tetapi tidak dengan Tuhan. Dia sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lalu yang ketiga, berkat dari Allah yang tak berubah. Ya saudara, ketiga kita belajar berkat dari Allah yang tidak berubah. Ada berkat dari Allah yang tidak berubah. Allah yang tak berubah adalah sumber penghiburan bagi orang percaya. Hal itu berarti kasih-Nya selama-lamanya, pengampunannya selama-lamanya, keselamatannya dan janji-Nya selama-lamanya. Roma 11 ayat 29 katakan, Paulus menuliskan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tuhan tidak dapat merubah janjinya jika kita tidak setia. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu jelas sekali saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 13 katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Saudara, sekalipun kita tidak setia, tapi dia, Yesus pribadi yang selalu setia, menunggu kita untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jika iman kita melemah, dia tidak akan berubah untuk kita. Bagi orang Kristen, pengetahuan akan Allah tidak berubah adalah sesuatu yang menenteramkan dan membahagiakan. Kita harus yakin kita ini miliknya. Dan dia berjanji untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Kita aman dalam dia. Kasih-Nya untuk kita tidak akan pernah pudar. Dia akan menyelesaikan apa yang dia telah mulai dalam kita. Pertanyaannya saudara, apakah engkau masih mengizinkan dia untuk terus bekerja apa yang dia mulai dalam kehidupan kita? Bagi orang yang tidak percaya, pengetahuan bahwa Allah tidak dapat berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Tuhan telah mengatakan jiwa yang berdosa akan mati. Firman-Nya berkata bahwa upah dosa adalah maut, dan hal itu akan nyata pada penghakiman terakhir. Walaupun dia mengekspresikan kedukaannya sewaktu penghakiman terakhir, tetapi Tuhan tak akan bimbang dan tidak akan melunak dengan caranya melihat dosa. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 89, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Nah saudara, saya berharap dari 3 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Allah yang tak pernah berubah. Tuhan yang tidak dapat berubah. Lalu yang ketiga tadi kita katakan bersama-sama, berkat dari Allah yang tak berubah. Bagaimana dengan kita? Maukah saudara hari ini berubah dari kelakuan mungkin yang sering kali mendukakan orang lain, sering kali mendukakan pasangan kita? Berubahlah. Kau ditunggu oleh Tuhan. Datang berbalik kepada Tuhan. Menyembah kepada Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang setia dalam kedaulatannya, dalam setiap rencananya. Semoga Anda diberkati dan dipahami dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah tidak pernah berubah dalam kasih setiamu, dalam pengampunan, dalam janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Mampukan kami sebagai manusia-manusia yang terbatas ini Tuhan, sekalipun kami jatuh bangun di dalam dosa, mampukan kami Roh Kudus untuk terus dapat berbalik kepada jalan-jalan-Nya Tuhan. Jikalau Engkau dapati setiap kami meninggalkan Engkau, jikalau Engkau dapati setiap kami mendukakan Engkau Tuhan, tolong kami, ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang kami dengarkan hari ini menguatkan kami, memperlengkapi kami, dan membuat kami yakin
bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang tidak pernah berubah terhadap kasih-Nya, terhadap pengampunannya, terhadap janjinya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terus Engkau terjemahkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Saya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.